أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sampai pada malam hari ini, malam ke-7 bulan Ramadan di tahun ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan ini dengan terus berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk dalam menjalankan perintah Allah tersebut kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan dan melakukan qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbulah, amal baik yang diterima oleh Allah, saged barokai kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, pelajaran tafsir singkat yang bisa kita ambil dari surat yang kita baca, kita perdengarkan pada malam hari ini memasuki Quran surat Al-An'am pada ayat bernomor 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, tunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan yashrah sadrahu, akan membuka, akan menjembarakan manaipun bil Islami untuk menerima Islam menerima agama Islam, menerima ajaran Islam, menerima syariat kandungan dari Islam itu sendiri. Karena itu apa yang kita lakukan sampai pada malam hari ini, semoga ini semuanya merupakan tanda isyarah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Di mana hidayah itu sendiri merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan umat beragama, dan kita wajib hukumnya meminta hidayah setiap hari kepada Allah minimal 17 kali. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Fatihah niku kita wajib mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wajib hukumnya. Kita minta hidayah, minta petunjuk dari Allah untuk mengarungi siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang Islam mboten nyuwun hidayah, tidak membaca ayat tersebut, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu wajib bagi diri kita untuk selalu memohon yang namanya hidayah. Nah, di kiwau diterangkan dalam surat Al-An'am 125, seorang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, salah satu cirinya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Atine jembar, atine dangan untuk menerima Islam, baik Islam sebagai agama, sebagai keyakinan, maupun Islam sebagai aturan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang ada di dunia ini. Sebaliknya, waman
yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sesatkan, ya ja'al sadrahu dhayiqan, maka Allah menjadikan hatinya itu sempit, harajan, sekaligus sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan digambarkan oleh Allah seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Semakin kita tinggi mendaki gunung, semakin dekat kepada langit, maka semakin tipis udara. Artinya ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang dikehendaki sesat oleh Allah, kebalikan dari sing ngajeng niku mendapatkan hidayah, orang ini sulit untuk menerima Islam sebagai keyakinan, sebagai agama, sebagai aturan dan peraturan dalam kehidupannya. Gampangane kalau dihadapkan terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ajaran-ajaran dari guru-guru kita, para ulama sebagai pewaris para nabi dan para rasul, atine iku koyo wegah. Terus omongan Quran jauh enak, bahas Dawud kok langsung nang Quran barangi lapor, koyo wegah. Koyo krungu Quran, kata-kata Quran, ayat iki di Quran iku kok panas ngoten. Koyo sing nopo sing potong nopo. Itu bahas jagongan ngopi kok. Terus jebusi nang ceritane sahabat atau ceritane Kanjeng Nabi lho, apa hubungane jamane Kanjeng Nabi kan kopi kan. Kok wegah ngoten. Ngomong masalah Nabi, ngomong kan apa? Ngomong sahabat, kok sing hubungane karo agama niku kok wegah. Sampai dalam bahasa ayat yang lain di yang ayat sebelumnya, agama niku kok damel sekedar pakai guyon-guyonan. Dan itu umum di masyarakat kita. Kalau ada kerentek, ada tujuan, ada niatan untuk merendahkan, ini termasuk dosa. Gampang kan? Maksud kula ngene. Kadang-kadang kita nih, dulu nang omah kowe jagongan ngopi didik, ngopi tipis-tipis ndak tak ceritani nabi-nabi. Apa kok ngomong cerita nabi-nabi maksudnya nopo? Guyonan, ngremehno nabi ya. Merendahkan nabi ya. Nopo karepe ngomong tak ceritani nabi-nabi lho maksudnya apa? Omongan iku nopo omongan? Maksudnya nopo maksudnya? Sampe guyonan. Iki bahaya lho dadi iman ngoten. Gak ketoto omongan. Iki kalau kita ada saudara kita, teman kita, ya kita tegur. Lah bos saya ngomong mah. Mboten saya didukani, ditangketi ngono apa sih maksudnya. Mereka ngomong liyane kok. Ngomong liyane. Tak ceritani opo ta? Ceritanya bal-balan aku tak ceritanya apa itu sih masih aman. Nah, kita ini sering kadang-kadang itu apa ya, membiarkan diri kita dalam kelalaian, membiarkan diri kita dengan ketidaktahuan, membiarkan diri kita dengan kondisi yang nopo nggih, malah merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Makanya gampangane kita ini hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara. Itu kudu hati-hati ya itu. Terus mari jadikan betul-betul agama Islam ini sebagai pegangan hidup kita, sebagai tuntunan dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya sekedar embel-embel, pantas-pantasan tentang KTP agama Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mau ditoto coro Islam. Emang di bahasanya ngoten. Kalau Allah mengendaki orang itu menjadi orang yang sesat, hatinya itu dibuat berat, doyik, haraj. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
saya dihukumi tidak beriman. Alhamdulillah min dzalik. Nah itu monggo kita sikap kita sekarang, sikap yang utama syukur dia. Masalah langsung sampai akan syukur, jika ada syukuri teman-teman Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bahasanya yang disinggung oleh Habib Fahmi sekarang waktu dan pengawasan. Monggo kita niki sami-sami syukur, sing kathah syukuri. Soalnya Gusti Allah sampun dawuh ten Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku niki sing pandai bersyukur. Sing kersa syukur niku sekedhik. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jelas. Kita pun sering ngirim ayat ini. Kita sudah paham isinya ayat itu apa. Sudah tahu artinya apa. Allah sudah menyampaikan kalau Anda bersyukur la azidannakum, tak tambahi nikmat. Nikmat apapun yang kita syukuri. Nah, dalam hal ini yang utama kita syukur terhadap apa? Yang pertama kita syukur dijadikan menungso. Di menungso ini kudu syukur. Masih keceng, masih nglembosi. Ngopal koyo kingkong ngoten. Boten pekel koyo badak ngoten. Ya, tidak sekuat semut. Semut cilik tapi kan kuat. Bisa membawa beban lebih besar daripada dirinya. Tidak nopo ngoten masuk mripate gak pati awas kocok motoan mboten kados mripate laler ngoten. Ya laler kan awas lah. Ya kecuali wingking kan langsung saged miber, soalnya saged ningali samping, saged ningali wingking. Ya. Tapi kita harus bersyukur dijadikan manusia. Allah sampun dawuh laqad karomna Bani Adam, telah aku muliakan menungso iki tak gawe mulya dibanding makhluk yang lain. Dalam bahasa ayat lain Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sapi-api ini makhluk ning menungso. Masih mboten saged miber. Masih mboten. Tapi kita punya kelebihan dibanding makhluk yang lain. Kita punya akal. Ya, sementara makhluk yang lain, hewan dalam hal ini, namun gak ada nafsu tok, mboten gak ada akal. Mboten utek ini PTE utek nggih akal mboten. Bedakan antara akal dengan apa? Dengan otak. Ya. Apa sih akal niku? Akal niku gampangane ngeten. Perkara yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Al-aqlu atau perkara akal itu adalah cahaya yang muncul dalam hati untuk membedakan mana yang baik dan benar, mana yang baik dan buruk, yang membedakan mana yang benar dan salah. Ini gua akal. Dicontohkan mantu tirani seorang ulama sufi. Suatu hari dia bertemu kalian lari alim. Wonten lari alim itu dulinan lemah, dulinan lempung. Terus lama ini kalau sufi nopo Malik bin Dinar nopo sufi jelas seorang ulama sufi. Ketika melewati anak kecil ini, beliau kajeng ngulu salam, kajeng mengucapkan assalamualaikum, melari dulinan. Karena kajeng ngulu salam, terus hati ini ku ngomong kau semari cilik ya, aku jangan mari cilik, gak kenal mari cilik. Nanti niku ditingali mawon lari niki dulinan iki dadakno. Dulinan piyambakan kanyar-kanyare dulinan liyane no. Lari iki dhewean dulinan lemah. Bareng pas dulinan iki moro-moro guyu. Dulinan seneng. Wajar kalau mainan terus gembira, bunga, mesem niku wajar. Tapi matun guyu terus nangis. Kamu sing apa-apa ngomong nangis. Hari diperhatikan kali ulama. Apa rek? Mari guyu nangis. Akhirnya tidak kuat hatinya ulama. Akhirnya mengatakan assalamualaikum ya walad, boleh salam. Akhirnya boleh salam. Assalamualaikum ya walad. Ditoleh kali lari ini. Kalau supi ulama isi internasional. Upami katakan Imam Malik bin Dinar. Lari itu jawab waalaikumsalam ya Malik bin Dinar. Ulama ini tidak kenal dengan anak itu. Sampai awalnya mau
apa? Buat jemput salam. Tata lari lagi jawab, waalaikumsalam ya Malik. Lu kaget? Lu, engkau aku, kok kenal dia aku? Kata si anak kecil tadi, ya, aku mengenalmu karena ruhku dan ruhmu sudah berkenalan sebelumnya di alam arwah. Paham kan? Ngomongin licik dhuwur ya. Penasaran bukan barangan wali dalam lari. Ya. Yang diucapkannya bukan perkara sing khayal, omongan ngelantur, boten hadise wonten kok Kanjeng Nabi dawuh al arwahu junudun mujannada. Ya. Ruh-ruh setiap manusia itu seperti junud, seperti tentara mujannada yang berbaris. Ya. Tentara yang berbaris niku tumut kali kelompok dewi-dewi. Oh ini pasukan pemanah, ini pasukan pedang, pasukan sniper, penembak jitu, ini tank dewi, pesawat dewi. Memang ini wonten angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Barisan ini ya mbak. Kamari, oh ini ruwe wong api, ruhnya orang soleh, ruhnya ahli ibadah. Sementara lain ini rupanya gitu yang soleh, ahli ibadah, wong api, sambung pun. Masa kenal dohir, ruhnya sudah kenal. Jawabannya Mas. Maka ulama ini hebat. Semua tolong kok. Ada tanglet. Le. Sing diarani nafsu iku apa le? Nafsu niku perkara sing ngejak elek. Contone nafsu niku seperti perkara yang mencegahmu untuk mengucapkan salam kepadamu. Paham ya? Diwaca kali lari. Kerentek tok lho nggih. Ate urus salam kasih itu sare cilik ae. Siap. Nafsu niku wae sing perkara sing nyegah jenengan salam teng kula. Lek akal apa? Lek akal niku perkara sing ngengken jenengan salam teng kula. Perkara ati. Ayat Quran jelas nggih. Oleh ketemu wong padha Islami kata Al-Qur'an payu. Ucapkan salam. Dalam bahasa hadisnya Rasulullah, ketemu wong liya, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian semua. Sahabat sami jawab, "Lho, kula kenal kali tiyang, kula lu salam." Kata Rasulullah, ucapkan salam. Kenal gak kenal ucapno salam. Kalau sama yakin Islam ditandai dengan apa, ndak harus kita tanya KTP, suruh mbami ke panitia terus kerukupan sarung, kok paling iki mari kok salat iki padahal mek kerukupan tok. Semerap mari kok kambling nek nopo. Sekolah lek dhewe sarung iki. Waalaikum. Salam. Ada perintahnya. Kalau salam nih wonten perintah. Kadang-kadang kita mungkin ndak biasa. Ndak biasa terus ketularan. Jadi ngerti wong pin ngamal ilmu nih men enak melampau wonten tiyang ngomong, "Waalaikum." Toleh. Sopo iki? Waalaikumsalam. Mesti nih kan, waalaikumsalam. Sopo yo? Karena ngoten nang. Oh, kayak ada kebiasaan. Waalaikumsalam malah dijawab sopo. Aturan itu tinggal jawab riyen baru sopo iku. Ya ngoten. Akalmu sing ngeken jenengan waalaikumsalam. Wah, iki sembarang. Nih apa dolan lemah barang kanca-kanca muliyane layangan nekeran PS-an aku dolan lemah dhewean iki apa karepe nggih soalnya no kita semuanya diciptakan dari lemah hebat Pak jawaban Quran lho ya nah Al-Quran disebutkan surat Toha nih Allah menyampaikan minha khalaqnakum dari tanah kata Allah kalian aku ciptakan bahanmu itu lemah wa fiha nu'idukum dan ke dalam tanah nu'idukum akan aku kembalikan kau nanti kubur maksudnya nanti dikubur wa minha dan dari tanah itu juga ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra akan aku keluarkan kamu aku bangkitkan kamu taratan ukhra di kesempatan yang lain menjadi pada mahsyar hari kiamat. Surat Toha. Itu termasuk doa yang kalau kita ada tetangga, ada saudara yang mati, kita ikut takziah, ngaturaken kuburan, kadang dengan ningali
nanti yang moro-moro nanti ngubur terus ngepel lemah disalap ngoten niku. Niku asline wonten amalane ada tuntunannya dari Rasulullah dan ada amalannya. Amalannya apa ya? Baca ayat itu asline. Itu ayat yang dibaca ketika kita sedang takziah ngeteraken mayit sampai kuburan. Terus ngepel niku. Asline mboten setunggal, 3 aja. Masih mboten dikepel-kepel nggih dipendhet setunggal, dicedhekno minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asline ngoten asline. Mboten sekedar turu-turu wong apa sok ngobrol kamera. Bahaya kadang. Siapa bu karo tak kene noto aku kamu. Baca nopo ngene ku wacane niku wacane. Tadi baca no Fatihah iku kok enggak baca Fatihah kan Fatihah tanduran lek lemah mboten. Terus ini kan wonten ilmu ini kan sekeco gitu. Ngapain nopo mboten apa sih ngapal-ngapal wah wong dodol mendol iku nganggur. Ayo melok keterangan kuburan nganggur tangane gladik. Gak iso meneng kesengane ngepel-ngepel kaya ngepel-ngepel mendol terus deket. Atau ngono iku. Yo cais biasa dengan pentol kaso. Bu ya wis barang kok gatel lho ndelok barang mboten niku pancen wonten tuntunane, wonten carane. Ini Jawa nih Quran hari itu, lah boleh dengan lemah. Nggih adik, ngawal ini saking lemah. Lalu terus lapor guyang-guyu deh, guyang-guyu lemah. Guyu ini kan, nggih kalau bayangaken. Lah iya, awak niku usaha kaya opo, model ya opo. Wah, engko lho ditinggal balik nang lemah wae. Kok masuk selama urip lumpuhno mas-masan berlian apa sembarang kali. Engko mati balik nang lemah kan kok kabeh. Nek kula bayang nang ngono kudu kuwi. Lah mari kuwi lapor nangis. Kula nangis bayang nang dosa kula. Terus akhirnya kok mati balik nang lemah, aku yang nggo dosa ya. Aku ngomong Nih, dosa apa kon sik cilik duwe dosa? Dosa apa kon arek cilik? Ditegur. Nah, wonten yai. Kula teng griya niku ningali ibu kula. Niku lek kate masak. Kayu-kayu bode diklumpukno kabeh, diobong. Lah ngobong iku pertama nggih kayu sing cilik dhisik. Korek. Wah. Cilik isa diwali, Pak. Enggak menutup kemungkinan. Untuk kemungkinan kadang yang betul agak diremehkan. Wonten wali ini temen iki mboten merap ya tau ya. Mbak dari memenuhi syarat. Ada memenuhi syarat. Ada memenuhi syarat mboten ngapunten kula mboten ngremehake jenengan mboten. Kita mendapatkan keterangan ketika ada satu kumpulan majelis yang baik, ada 40 orang di dalamnya. Nah, maka bisa jadi, bahasanya bisa jadi, bukan mesti betul. Bisa jadi salah seorang di antara mereka itu ada walinya saja. Nah, karena kita hanya buat memenuhi syarat kita sih. Petang atus nih kita sampai petang bulu kan nggak tenang. Petang bulu ada kalau wali, kalau sih kayak kan bisa diwali lah berpetang bulu gitu. Ini kelarang itu akhirnya itu tadi ulama ini masya Allah mengambil pelajaran dari situ. Iya ya. Hal aneh kayak saya tadi di desa gede kecuali dimulai dari dosa ya. Yang jadi siapa pantas aja. Wah ini kayak kalau nangis barang ini ya. Ya mana Jawa itu sodok aja. Saya aku kalah bawa musim umur sak ini yang bisa berusaha mengambil pelajaran. Jadi monggo kita sami-sami kita satu kembali syukur dijadikan manusia. Yang kedua syukur manah kita diri kita yashroh sodruh lil Islam, kita purun nerima Islam. Artinya kita syukur dijadikan muslim, syukur tadi menungso, syukur tadi orang Islam. Nopo cekap derek. Yang ketiga syukur dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umat-umat belum beliau niku nggih Islam. Nabi Musa nggih Islam. Nabi Ibrahim tenayat dari wau inni wajjahtu wajhiya lilladzi
Fatarus samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Kula senesti sing syirik Gusti. Gitu terusane kita baca salat niku inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kata ayatnya kata wa ana awwalul muslimin. Nah, itu menunjukkan kalau Nabi Ibrahim Islam, Nabi Isa Islam, semuanya Nabi Islam. Tapi ada yang lebih dari diri kita adalah kita Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nopo kudu syukur. Niki umat sing pertama sing buka surga. Umat sing paling kathah mlebu surga. Umat sing paling hebat di antara umat-umat yang lain. Karena itu kedah satu sikap kita dalam hubungan kita sebagai muslim itu kita syukur. Nomor kali monggo kita memanfaatkan sisa waktu yang tersisa dalam kehidupan kita untuk memperbanyak amalia ibadah taat dumateng Gusti Allah. Napa kemawon amalan ibadah enggak harus sifatnya kudu salat, kudu mboten. Masa nyambut damel monggo diniati ibadah. Aku tanggung jawab rek wong lanang bapake arek-arek. Iki tanggunganku, bojoku, anakku tanggunganku. Wis tak niati gawe ngurmati bojo, ngurmati anak. Biar istri dan anak saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Cukup njaluki nang Gusti Allah perantaran lewat aku sebagai bapak. Wis jadi gak njaluk-njaluk anak. Niati ibadah. Kami sangun ibadah. Terus sangun ibadah mboten kudu sangun salat, mboten. Ini kok termasuk jenengan apa? Meniatkan agar anak saya tidak tergantung kepada orang lain, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Ya kali dituntut tadi. Ya kali dituntut. Ya mulai kecil diajari. Jaluk nopo-nopo, pengin nopo, lu jaluk nang ayah sih, jaluk nang Gusti Allah. Tapi minta lagi nang Gusti Allah. Masuk ya, ngono kuwi ya, itu ku cilok ya. Jaluk nang ayah sih, sing gak rezeki Gusti Allah. Jaluk nang Gusti Allah. Ya apa ya Yesus ya Allah, berilah ayahku rezeki yang halal ya Allah, biar bisa memberiku uang untuk beli cilok. Dituntun kuduan. Carane ngoten cara. Kalau itu kita latih sejak kecil sampai dewasa dia akan pikirannya seperti itu. Mboten gampang. Napa-napa mboten ngandalaken tiyang sepahe. Semerap. Ningali tiyang sepahe mboten gadah tiyang napa wis. Kawis aku gak ngenal bapakku aku. Kan orang tuaku. Bapakku kerjane model apa gak ngenal bapakku. Gusti Allah itu ada. Walaupun orang tuanya mungkin mampu atau tidak, selama ini selalu bersandar kepada Allah, ini gampang mawon. Gampang mawon. Artinya dari anak itu orang tua juga bisa mendapatkan kemudahan rezeki karena keyakinan yang kuat dari anak terhadap Gusti Allah. Itu dilatih, sejak kecil itu dilatih. Ini semoga kita sedaya pinaringan taufik hidayah saking Gusti Allah. Jadi kehidupan kita dimudahkan untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu menyandarkan kehidupan kita, diri kita terhadap Allah. Mugi amal saya ini para jamaah diterima dengan Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Kita diberi umur, ilmu, rezeki yang barokah. Sewaktu-waktu yang selalu dimandang Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, al-hadiniyah, wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka ya Allah lana wa li ahbabina abadan wa lil muslimina ila yaumiddin. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Qadim. Nas'aluka bi anna lakal hamda wa annaka muqtadir wa ma tasha'u min amrin yakun innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nas'aluka bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taghfir lana wa tarhamna ya Allah, an taghfir lana wa tarhamna ya Allah, an taghfir lana wa tarhamna ya Allah, wa tutahhira qulubana wa tufarrij 'anna ya sayyidana ya Muhammad
ya Ahmad ya Abul Qasim inna natawassalu bika ila Allahi ayyaghfir lana wa yarhamna wa yutahhira qulubana wa yufarrija anna wa lil hadirin Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah Allahumma syaffi'hu fina bijahi indak ya Allah Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi faqr Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi ibtila Allahumma astur awratina wa amin rawatina waqfina kulla haulin dunal jannah Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa aslih lana kulla syai' wa la tu'adzibna ala syai' wa la tas'alna an syai' ya sabiqun ni'am ya dafi'an niqam wa ya kashifad dhulam wa ya a'dala man hakam wa ya hasiba man zalam wa ya waliya man dhulim wa ya awwalu bila bidayah wa ya akhiru bila nihayah wa ya man lahu ismun bila kunyah ij'al lana min amrina farajan wa makhraja Allahumma inna nas'aluka ya latif ya latif ya latif ya man wasi'a lutfuhu kulla syai' nas'aluka an taltufa bina fi khafiyyi lutfikal khafi alladhi idza la tafta bihi ahadan min ibadika kufiya wa wufiya wa udi fa innaka qulta Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam anbiya'i wal mursalin adada ni'amillahi wa afdalihi walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul bi sirril Fatihah. Iya kana udah iya kana Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani adi sanati fardan lillahi ta'ala sallu ala nabi Muhammad